حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa diberi limpahan rahmat, barokah, ridho dan ampunan dari Allah Ta'ala. Oke, ada apa Bu? Kok rame? Itu kan ya, lempar batu sembunyi tangan. Oke, jadi Bapak Ibu sebagaimana biasa kita perbarui niat kita ketika berkumpul bersama di sini. Niat pertama adalah kita thalabul ilmi ya. Ya mudah-mudahan nanti kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah Bapak Ibu. Khawatirnya karena saya yang menyampaikan nanti jenengan nggak dapat ilmu apapun gitu. Nah makanya kita iringkan dengan niat yang lain, yaitu kita niatkan kumpul orang-orang soleh, kita niatkan silaturahim, kita niatkan menghabiskan umur kita dalam ketaatan, kita niatkan iktikaf, kita niatkan haji dan umrah, kita niatkan apa lagi? Kita niatkan memasukkan rasa bahagia ke dalam hati seorang muslim ya. Terus kita niatkan apa? Golek jajan. Dapat jajan enggak? Ya insyaallah kita itu Bapak Ibu, ini kok bapak-bapak terus sih gitu. Sudah kebiasaan. Yang kedua nanti kan ada bapak-bapak Bu Lia Jadi mungkin ada bapak-bapak yang ikut menyaksikan gitu loh. Makanya Bapak Ibu kan enggak menjadi masalah, gak dosa wae kok. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua apa yang tadi kita niatkan Bapak Ibu. Dan insya Allah kita duduk di sini ini kan amal soleh Maka kita bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh yang pagi hari ini kita lakukan. Mudah-mudahan nanti sebagaimana kita dikumpulkan pagi hari ini di ruang Darussalam ini, nanti kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab, tanpa hisab.
Amin, nggih. Yang enggak mengamini berarti masuk surganya nyemplung dulu ke sampean sing ngomong lo ya. Oke, jadi Bapak Ibu kita hari ini insya Allah melanjutkan halaman 174. Apa yang harus dilakukan bersama jin muslim. Memang jenengan tahu tanda jin itu muslim apa enggak? Wong ngruqyah dhewe gak wani, apa maneh ngruqyah wong liya. Nggih ta. Nang yang mau ini belajar kajian ruqyah loh, apa gunanya? Ya, jadi tujuan kita ibu-ibu belajar ini itu satu, nggih. Tujuannya apa? Agar panjenengan itu bisa ruqyah mandiri. Ketika kita belajar, ini jenengan bisa meruqyah diri sampean sendiri. Jadi pertama, ketika belajar ini kan jenengan tahu aku ini ono jin apa ndak. Ketika saya mengalami seperti ini, apakah sirah ngeluh terus, apakah belikat ini berat terus, apakah istihadhah nggak mari-mari setiap haid mesti dilepen, ya kan? Kok nguyu-nguyu lah apa sih? Kan tinggal mulai loh. Nggih, memang ada yang dilepen tapi ibu. Nggih, kalau normal itu katanya nggak pakai sakit haid itu. Nah, ketika ada sakitnya berarti ada sesuatu yang tidak beres gitu loh. Makanya itu tanda. Apalagi yang istihadhah, yang haidnya lama. Haidnya bukan haid lama, jadi istihadhah itu keluar darah terus, nggih. Itu dalam hadis kan Nabi mengatakan innama hiya raqdatun minas syaiton. Itu tidak lain kecuali tendangan syaiton gitu loh. Jadi itu memang buatan setan. Loh ngapain Ustaz? Setan kok bikin begitu? Emang kurang kerjaan lah. Itu memang pekerjaannya setan begitu. Jadi bagaimana orang itu bingung ya kan? Kalau orang nggak pernah belajar kan, oh enak ya haid terus berarti tidak sholat padamu. Astagfirullah. Nggak boleh jadi tiru. Tapi itu ada bu, seperti itu ada. Iya, enak ya aku ndak sholat terus. Anggitmu mari melahirkan ngono ta. Jadi yang namanya istihadhah itu ada hukumnya, dan hukum wanita istihadhah itu adalah dihukumi sebagai wanita suci yang normal. Jadi meskipun darah mengalir dia tetap sholat. Ya hukumnya itu sama seperti orang yang terkena beser, nggih. Orang yang ngapunten sing ngentat-ngentut kan ada nggih. Das dus gitu. Nggih. Padahal ya gak mangan telo, gak mangan gayam gitu, Pak. Nggih, jadi itu pertama kali ketika kita mengalami kita tahu. Oh, berarti ketika ada ini berarti aku kena iki gitu kan. Nah, ketika jenengan tahu terus gimana cara menanggulanginya? Ya wes kan kita sudah belajar kan. Di diagnosa itu jinnya apa gitu kan. Jin tikus apa jin ketek misalnya gitu kan. Jin itu macam-macam ibu-ibu. Jadi kalau misalnya panjenengan itu ketemunya jin sapi ya, atau jin beruang atau jin ular, itu kan berarti kan menunjukkan identitas jinnya itu. Meskipun hukum asal jin itu kan nggak punya wujud kan, dia cuma nyepo gitu loh. Ya, jadi di sini dalam menjelma nyepo bukan nyapa. Kenapa? Mendolak wedus. Si ibu-ibu gak. Iya. Nah, setelah panjenengan tahu itu berarti gimana caranya? Berarti kalau yang sakit itu sering di kepala, terus mimpinya itu ketok nogo misalnya, bukan piton. Oh, berarti ini jin jenis apa? Jenis raja gitu kan. Nggak usah takut wong jin wedhe ini, pada jin apa takut. Ya kan? Gitu. Kalau misalnya yang sakit itu di perut, berarti di situ pusatnya. Misalkan jenengan penyakit lambung, misalnya gak mari-mari asam lambung, berarti di situ tempatnya. Misalkan di kepala, misalnya atau daerah mana yang kok geringgingan terus, berarti di situ ibu-ibu.
tinggal nanti dibacakan ayat apa, nek susah-susah ayat kursi gitu aja. Cabut begini, berat, insya Allah hilang gitu. Nih balik mana, nggak hilang berarti ada yang ditempelkan. Maksudnya ada jimatnya, atau mungkin jenengan dulu pernah nanam ya, sehingga dia nggak pergi-pergi. Ya kemarin istilahnya itu kayak umbele bocah cilik gitu, melbu metu gitu. Oke, jadi dicari dulu jimatnya, atau mungkin jenengan dulu itu mungkin nggak pernah nanam jimat, nggak pernah nanam apapun, tapi pernah mengamalkan doa tertentu, okay. Doa tertentu, zikir-zikir overdosis yang tidak ada tuntunan, itu juga ngundang ibu-ibu, okay. Juga ngundang. Ya, makanya dulu kan kita pernah bahas ada dukun hitam, ada dukun putih. Ini jenengan kan dukun abu-abu, okay. Iya. Ini apa yang harus dilakukan bersama jin muslim. Jadi kalau sampai tingkat ini, panjenengan sudah mengkaji buku ini, mestinya sudah bisa. Dan tidak usah takut ibu-ibu. Kenapa harus takut? Kita itu lebih mulia daripada bangsa jin. Loh, apa dalilnya Ustadz? Nah itu buktinya iblis kan disuruh sujud kepada Nabi Adam, ya kan? Itu karena kita Bani Adam ini lebih mulia daripada Bani Jin gitu. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan dalam surat Al-Isra itu Allah mengatakan walaqad karramna Bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Jadi Bani Adam itu lebih mulia. Makanya yang lebih mulia lah pokok sungkan lah pokok wedinang sing yang hina daripada kita kan begitu. Ya, jadi jangan kemudian kita itu minder takut, tidak usah, kita lebih mulia. Dan ingat bahwa kita itu dekengan pusat langsung minta kepada Allah Ta'ala. Sapa sing iso ngalahno Allah ya kan? Nah, dari sisi ini kadang-kadang ketika keyakinan kita untuk itu kurang, itu yang bikin kemudian tidak berani. Loh Ustaz, nanti nek saya coba membantu teman saya ngerukyah nek pindah nang ngene kula dos pundi ya takdire lho. Insyaallah ndak lana karena jenengan jauh-jauh hari itu wes engko nang pindah nang aku kan suudzon kepada Allah kan. Akhirnya pindah temenan gitu loh. Tapi ini misalnya nggak akan pindah aku lo saktinya karena Allah Subhanahu wa taala, karena zikir baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap hari berapa? 100 kali setelah subuh, 100 kali setelah asar ya. Kemudian senantiasa baca trikul kita usapkan, itu insyaallah aman. Insyaallah aman. Oke, langsung apa yang harus dilakukan bersama jin muslim. Jika jin yang merasuki tubuh pasien adalah muslim, maka gunakan metode targhib dan tarhib. Targhib itu membuat, ini ada keterangannya nggih. Targhib mengingatkannya terhadap surga dan pahala besar, sementara tarhib mengingatkan jin dengan ancaman serta siksaan Allah. Itu targhib dan tarhib. Cuma ketika ada jin ngaku muslim, Bapak Ibu, itu banyak kemungkinan. Satu, jin itu kan tukang bohong. Panjenengan tidak pernah tahu KTP-nya, ya jangan kemudian uki muslim, jangan gitu. Aku lu teko Bahrain, saya pernah ceritakan itu membujuk semua. Jin itu tukang bujuk, ya. Jadi kembali kepada kaidah yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Hurairah nangkap orang yang mencuri harta zakat fitrah itu kan, Nabi mengatakan sodakoka wahuwa kadzub. Jin ini, setan ini berkata benar, tapi dia sangat banyak berdusta. Tukang dusta cuma kali ini ngomong benar gitu loh. Nah, kalau kebenaran meskipun setan yang ngomong ya dibenarkan Bapak Ibu. Kalau itu sesuatu yang batil, meskipun yang mengucapkan itu ustadz ya tetap batil gitu. Bukannya karena itu penjahat terus ngomong apik tetap elek ya ndak. Seorang ustadz ketika ngomong apik kabeh ya ndak juga, enggak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Dan kalau jin itu betul-betul muslim, itu nggak bakalan lah dia ganggu orang. Pasti jin fasik. Rata-rata kafir. Tapi ini kalau memang pasti dia muslim Bapak Ibu.
Mungkin dia muslim itu ya sholat. Ya kapan jenengan loh sholat tapi ngerasani orang, ya kan sholat tapi enggak jenengan salah solihah semua yang di sana itu loh. Ya paling kabur dari sini juga aslinya ya. Iya jadi begitu Bapak Ibu. Itu diingatkan dengan targhib dan tarhib. Jika alasan masuknya karena dizolimi pasien, mungkin dengan melempar benda, okay? Makanya kalau melempar apapun, batu, air panas, melempar sesuatu ke toilet itu baca bismillah. Tapi ini di toilet, ya bismillahnya di dalam hati. Misalnya buang air panas. Nah jaringan lah, bahasa kurang gaya nah buang air panas. Buang ke wastafel atau di apartemen buang ke bawah gitu kan. Itu kalau jenengan ndak baca bismillah kena jin marah gitu loh. Oke. Okay? Nah, kemudian mengenainya atau lain sebagainya, makanya dalam adab buang hajat, ya, jenengan kan ndak boleh pipis BAB di lubang ya kan? Ndak boleh BAB di retaan-retaan tanah. Dulu kalau di kampung itu ketika ada sawah pas kemarau kan meledak-meledak gitu ya. Nah, itu ndak boleh di situ, Bu. Itu tempatnya jin itu, tempatnya jin. Terus pohon yang rindang ya, atau tempat-tempat yang kayak kalau panjenengan suka, napa panjat tebing, yang pala-pala itu loh, napa mangan. Oh iya, ya kan biasanya kan naik gunung ya, naik gunung itu kan daerah-daerah yang jarang didatangi orang itu pasti banyak jinnya itu berarti harus banyak-banyak apa? Zikir. Kalau nggak punya zikir, engkau melaku lo kok balik ini meneh, lo kok balik ini meneh gitu. Nggak tahu jalannya karena memang ada jin itu yang suka begitu gitu loh. Ya solusinya ya ketika kita mendapati seperti itu kita mengucapkan a'udzu billahi minal khubuthi wal nopo. Enggak doa tadi itu loh, pas jenengan misalnya begitu apa yang diucapkan? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kenapa doanya ayo? Kenapa Bu? Melaku-melaku. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini kan wis bolak-balik sih ke apal-apal ya Allah ya. Napa? Dan dia ketok langsung jine ngono, wis ilang kabeh. Iya. Ada orang itu cerita, Bapak Ibu. Dia mandi. Mandi terus diwedeni kancane. Jadi di kamar mandi itu dia baca sih Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum gitu. Maksudnya gini, itu kan dibujuki kancane ya. Terus kita kalau sejak awal wis wedi disian masih baca kursi sampai murah ya percuma loh. Iya, jadi jenengan itu dan tadi kan enggak boleh baca kursi kalau jero kamar mandi loh. Iya, jadi panjenengan yakinkan dulu bahwa aku itu pasti menang. Kenapa aku menang? Karena aku bawa Al-Quran. Al-Quran itu dijatuhkan ke gunung aja, gunung hancur, apalagi jin ya kan? Ya Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu apa? Khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Gitu. Jadi kalau gunung saja hancur, maka bagaimana dengan yang kayak jin, kayak manusia, begitu. Oke, jadi itu harus kita yakini. Jadi yakin itu penting. Ketika kita sudah yakin pasti menang, insya Allah mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Maka kalau memang jin itu masuk karena merasa dizolimi, ingatkan manusia ini tidak melihatnya. Saya menungso sendelok awakmu gitu. Gak iso. Ya wis berarti dia gak weruh. Nah, bukan marah-marah gitu kan. Berarti gak sengaja gitu loh Bapak Ibu. Okay. Dan siapapun yang tidak sengaja tidak patut diberi hukuman. Insya Allah dengan itu jin itu nerima. Jika sebab masuknya dalam tubuh manusia karena cinta, jelaskan bahwa jin itu haram mencintai manusia, tidak boleh.
Meskipun ya betul-betul terjadi memang kayak hubungan suami istri itu terjadi betul itu memang iya, tetapi sebetulnya nggak boleh haram, ya. Dan jenengan ketika mau berhubungan, gimana doanya Bu? Allahumma inni, Allahumma napa? Napa? Makan nasi. Kita aku yang goyang-guyu wae. Napa kata ndonga berarti ya? Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtan, itu tujuannya biar syaitan ndak ikut-ikutan Bapak Ibu. Karena mereka ikut-ikutan ketika jenengan makan ikut makan, ketika jenengan tidur ikut tidur, ketika naik kendaraan dia juga ikut naik. Di rumah itu dia merasakan juga mengikuti semua fasilitas yang ada di rumah gitu loh. Makanya kan keluar masuk rumah kan disuruh baca bismillah. Oke. Jadi jelaskan dengan firman Allah ayat Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Min anfusikum itu kan dari diri kalian. Jadi nggak boleh dari diri kalian itu maksudnya sesama manusia. Nah, biasanya kalau jin itu memang dia mencintai ya, terus dibacakan ayat ini, Bapak Ibu, itu dia langsung menangis, berteriak kesakitan gitu. Oke. Kemudian jika masuknya dalam tubuh manusia karena murni kedzaliman jin ya, maka jelaskan padanya bahwa kita tidak boleh berbuat zalim. Bacakan ini. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Itu bacakan berulang-ulang. Dia ya merasa Bapak Ibu gitu loh. Nah, jika jin mau keluar alhamdulillah gitu. Tapi sebelum keluar suruh buat perjanjian. Seperti apa ini perjanjiannya? Suruh bersumpah Bapak Ibu. Ya kalau jenengan tahu ya mirip-mirip seperti inilah. Kalau ndak apa ya dibaca ndak apa-apa. Saya bersumpah kepada Allah akan keluar dari jasad ini dan tidak akan masuk lagi. Baik ke dalam tubuhnya atau tubuh kaum muslimin manapun gitu. Jika saya melanggar sumpah ini, maka saya berhak mendapat laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Dia suruh nirukan, Bapak Ibu. Kalau jenengan yang dikte, dia suruh nirukan. Wahai Allah, jika saya jujur, maka permudah saya keluar. Tapi jika saya berdusta, jadikan orang-orang mukmin mengalahkan saya. Atau mungkin jadikan saya disambar beledek, misalnya gitu kan. Sungguh Allah adalah saksi dari ucapan saya ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Bentuk sumpah perjanjiannya. Jenengan edit monggo ndak apa-apa, intinya seperti ini ya. Kemudian keluar dari mana? Itu ditanyakan Bapak Ibu. Kalau lewat mata, tenggorokan atau perut jangan ya. Tapi keluarnya lewat mulut, hidung, telinga atau lewat jari jemari gitu. Karena merusak, kadang-kadang merusak lewat mata, nanti mata bisa buta gitu loh. Nah, sebelum engkau keluar ucapkan assalamualaikum. Jelas nggak Ibu-ibu? Halo? Yang tidak jelas angkat tangan. Jelas semua gini insyaallah. Kemudian memeriksa kembali. Ketika jin mengaku sudah keluar, jangan langsung percaya saja. Lakukan pemeriksaan kembali Bapak Ibu karena jin itu banyak berdusta. Kecuali sedikit dari mereka. Nah, caranya dia bohong apa enggak? Dengan membacakan ayat-ayat ruqyah ya, sekali lagi dengan menekan daerah-daerah tertentu pada tubuh. Jadi yang ditekan itu daerah yang dialiri darah, daerah aliran darah besar. Punggung sini, paha nggih. Pokoknya yang dialiri darah besar. Nah, itu jenengan tambahkan di sini enggak dicatat, itu untuk manggil mereka ketika sembunyi terus didatangkan Allah Ta'ala, itu surat Al-Baqarah 148. Jadi sambil dipencet baca ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Artinya dimanapun kalian berada, Allah pasti mendatangkan kalian. Okay? Kalau dia gini-gini,
Berarti mbujui masih ada berarti. Nggih. Jadi sambil baca itu aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Tapi kalau misalnya jenengan ndak hafal apa ayatmu ya lali wis bacakan al-falaq gitu aja. Qul a'udzu birabbil falaq dipencet. Min syarri ma khalaq diulang-ulang dari keburukan makhluknya gitu kan. Nah, itu intinya kalau nggak ada reaksi, santai aja. Lalu apa, Bu? Ada yang muncul tah? Ayat berapa? Oke. Ayat berapa? Surat apa? Gimana bunyinya? Oke, aina ma takunu. Jadi yang langsung itu aina ma takunu, dimanapun kalian berada, ya tibikumullahu jami'a. Allah mendatangkan kalian semuanya. Oke, itu dibaca. Berarti kalau diam nggak ada, berarti sudah betul-betul keluar, gitu. Tapi kalau dia bohong, ya katanya keluar sudah assalamualaikum, wong jin kan pembohong ya. Itu kalau masih ada, berarti dia masih gerak begini, gitu. Gini ya, itu berarti masih ada. Atau kemudian pasien itu kok merem lagi, oh berarti masih ada ini, gitu. Ya gotokan naik om bijui kok, gitu Bapak Ibu. Halo, jelas? Oke. Praktek tak? Siapa yang ada jinnya di sini? Nanti biar Mbak Lia yang praktek, saya tak ngeremot dari jauh. Oke. Ini bagaimana jika yang berada dalam tubuh bukan jin muslim? Biasanya kalau ngaku muslim itu rata-rata kan munafik nggih. Munafik, ngaku muslim tapi kok ganggu gitu. Itu biasanya juga kadang-kadang dibacakan surat Al-Munafiqun ya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Itu bacakan berulang-ulang. Ayat 1 surat Al-Munafiqun. Karena itu pasti jin munafik. Pasti jin munafik. Karena dia ngaku muslim tapi enggak ganggu. Insya Allah kalau dia muslim betul-betul ya, muslim yang memang karena dizolimi ketika diingatkan langsung keluar Bapak Ibu. Langsung keluar. Kadang jin itu ngakunya begini, aku loh dikongkon wong iku gitu. Itu juga jangan percaya. Itu untuk memfitnah itu, nggih. Aku luwes kelet nang kene gak iso metu yang bicui, gak ono gak iso metu itu. Ya jangan percaya. Intinya jangan mudah percaya perkataan jin. Dan pada pertemuan bulan lalu sudah saya sampaikan, nek bisa jangan terlalu banyak ngobrol dengan jin. Nanti ngelantur macam-macam gitu kan. Malah menimbulkan fitnah. Apalagi kalau misalnya meruqyahnya itu di hadapan banyak orang, kalau memang itu benar kan nanti kan kasihan pasien itu. Semua orang kan akhirnya tahu aibnya kan begitu kan Bapak Ibu. Oke. Bagaimana ini kalau bukan jin muslim? Pertama, sebelum melakukan apapun yang lain, tawarkan dia masuk Islam. Mungkin ngakunya Yahudi, ngakunya Nasrani, ngakunya ateis, abangan. Dan itu kan bisa diketahui Bapak Ibu. Biasanya kalau dalam mimpi kelihatannya pakai apa itu? Kayak kupluk Jogja itu jenengnya apa? Blangkon ya. Atau perempuannya kembenan ya. Berarti itu abangan. Ya biasa itu bau-bau Hindu Buddha itu kan kelihatan. Karena kalau itu Nasrani atau Yahudi, kalau Nasrani itu kan biasa sering lihat salib, kayak membawa Injil begitu, seneng pengen nang gereja gitu. Itu tuh ada indikasinya. Nah, gimana mengetahuinya? Ya, kalau pengen tahu itu ya jam terbang, harus sering-sering meruqyah gitu loh. Intinya kalau jinnya kafir disuruh masuk Islam. Bacakan ayat Innad dina indallahil Islam. Surat apa itu? Kenapa Bu? Ayat? Iya. Jadi bacakan itu berulang-ulang. Innad dina indallahil Islam. Terus innad dina indallahil Islam. Biar dia mau masuk Islam. Jin itu subhanallah ya termasuk kemukjizatan Al-Quran.
Meskipun dia mungkin tidak ngerti bahasa Arab ya, tapi dia paham maksudnya gitu loh. Subhanallah gitu. Oke. Kemudian perintahkan masuk Islam tanpa paksaan. Jika menerima masuk Islam, maka suruh bertaubat. Jelaskan padanya bahwa bentuk taubat yang hakiki adalah meninggalkan kezaliman dan itu dengan keluar dari tubuh manusia. Aku lo cinta sama dia. Berarti kembali kepada sing tadi itu. Bacakan surat apa? Ali Imran. Al-Munafikun lo kan. Ini ujian nulis. Gak lulus kabeh. Hah? Kok Al-Baqarah kalau dia cinta? Harum. Ayat berapa? 21. Kalau dia ngakunya cinta, enggak boleh itu gitu loh, kembali ke situ. Jelas? Jadi dibacakan surat Ar-Rum ayat 21. Kedua, jika menolak masuk Islam dan terus kufur, maka tidak ada paksaan dalam agama. Nek pancine ndak mau masuk Islam, ya wes keluarlah dari tubuhnya. Jika mau keluar, alhamdulillah. Tapi tetap dicek lagi, ya, seperti tadi itu. Baca apa? Ayat? Gimana bunyinya? Ya sing piye kok? Itu tadi. Ake tunggali. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Jadi jenengan sebagai penuhnya itu ya masih ndak ustad ya, insyaallah ustad ya. Yang ngerti dikit-dikit ini lah maksudnya. Yang be apal no. Bukan itu tadi. Nggih, gitu nggih. Jika menolak keluar maka dia diberi ancaman. Bacakan ayat-ayat pembakar. Ayat-ayat pembakar itu apa? Yang berbicara tentang azab, berbicara tentang neraka itu semuanya membakar. Atau ayat kursi, nggih. Atau tadi itu yang innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Diulangi, ulang-ulang. Falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Surat apa tadi itu? Ayat halaman berapa itu? 176 ya. Ya wis itu aja nih, enggak hafal yang lainnya itu aja. Diulang-ulang, falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Bagi mereka azab jahannam, bagi mereka azab yang membakar. Diulang-ulang. Okay? Itu kalau dia menolak keluar, maka beri dia ancaman. Insya Allah terbakar Bapak Ibu. Caranya langsung mungkin pasien itu muntah, atau pasien itu tiba-tiba batuk. Kok jenengan ini biasa batuk ini Bu? Ya, uek-uek gitu ya. Atau mungkin tiba-tiba dia sadar, ya, tiba-tiba dia sadar. Tapi kalau misal ini, insya Allah kalau jinnya memang nggak ada apa ya, nggak ada apa ibu-ibu? Bukan nggak ada reaksi. Kalau memang dia nggak ada jimat itu nggak akan balik, insya Allah. Kecuali kalau jenengan melakukan sesuatu, akhirnya balik lagi jin yang lain gitu loh. Soalnya wes ketok dalane kan. Nah, kalau misalnya ada jimat yang ditanam, itu biasanya susah keluar. Mau keluar tapi tidak bisa kalau diikat gitu. Nah, biasanya di jimat itu juga ada jin penunggunya. Sehingga ketika mau dicari, itu tidak bisa gitu loh. Dan jin penunggu jimat ini biasanya lebih kuat. Ya, nah seperti itu. Berarti kerjaan jenengan caranya apa? Cari jimat itu hancurkan. Ya. Dari jimat itu dan hancurkan. Ya, jadi bacakan ayat-ayat pembakar dan bisa pula dengan memukulnya. Tapi perlu diingat ini yang jenengan semua garis bawahi. Siapapun tidak boleh main pukul seenaknya kecuali sudah mempunyai pengalaman dan bisa memastikan bahwa pukulan itu mengenai jin bukan orangnya. Dan mukulnya itu bukan mukul ngantem nuwemen gitu, ndak. Gini tok gitu loh, jangan dikuaplai lakare balas dendam nang wong gitu loh. Karena ada sebagian jin yang bisa melarikan diri saat dipukul, sehingga yang kesakitan adalah orangnya. Biasanya anggota tubuh yang dipukul adalah bau, punggung, dan jari jemari. Ingat, pukulannya jangan keras. Jadi intinya yang dipukul itu daerah yang sering
dirasakan sakit Bapak Ibu. Kalau kepala-kepala, bau-bau, kalau betis-betis ya, kalau boyok berarti boyok. Ketiga, membaca ayat-ayat yang bisa menyiksa jin. Nah, ini ayat-ayat ini secara umum menyiksa jin Bapak Ibu. Kemarin kan kita sudah belajar, jenengan ketika membaca ayat ini niatnya apa? Halo? Ketika jenengan membacakan ayat-ayat ruqyah itu loh, niatnya apa? Halaman 164. Coba dibuka. Jadi ketika jenengan baca itu niatkan 3 fungsi ini sebagai penyembuh segala penyakit rohani maupun jasmani. Sudah ketemu? Sebagai pemberi hidayah kepada jalan yang benar bagi jin dan manusia. Jadi jenengan niatkan aku moco iki biar jinnya dapat hidayah gitu. Yang ketiga, kalau memang jinnya tidak mau masuk Islam, maka sebagai pembakar bagi jin-jin yang membangkang gitu. Ya, jadi ketika 3 niatan ini sudah ada, jenengan baca ayat kursi, Yasin, As-Saffat, Ad-Dukhan, surat Al-Jin, itu Masya Allah semuanya akan berfungsi seperti itu. Oke. Dan itu halaman 179, secara umum setiap ayat yang menyebut tentang setan, juga menyebut neraka dan azab, itu sangat menyakiti jin. Ya, jika jinnya mau keluar, maka hentikan menyiksanya. Yaitu dengan menghentikan bacaan Al-Quran atau pukulan. Biasanya kan dia lemes ya dan sudah masuk Islam. Itu biar kuat, nggak lemes lagi. Itu bacakan ya Al-Fatihah atau disuruh minum madu. Yang madu itu sebelumnya dibacakan apa ayat kursi atau apa. Itu insya Allah memperkuat dia. Sehingga seger kembali gitu loh. Itu juga termasuk ketika pasiennya lemes ya. Itu bisa memperkuat. Nah, terus ibu-ibu kalau misalnya panjenengan ngerukyah orang, habis dirukyah kok tambah ndak karu-karuan sakitnya. Ya, itu berarti jinnya tambah banyak. Ndak apa-apa, itu kan memang efek apa ya? Efek pengobatan. Ibaratnya jenengan kayak bayi gitu lah, habis divaksin itu malah demam kan. Nah, ini mati Ustaz, ya takdir. Ndak, ya vaksin ini tergantung apa dulu kan gitu. Oke, jadi itu Bapak Ibu. Itu biasanya banyak pasien itu nggak sabar di sini. Aku rukyah kok tambah sakit semua, aku mau rukyah. Ya seneng jinnya. Itu mestinya jenengan terus rukyah aja, ndak apa-apa. Itu nanti lama-lama berkurang dan langsung hilang. Ini biasanya jin nasab dan jin yang sudah lama bercokol di situ. Rata-rata begitu. Terus jin itu juga kadang-kadang kalau mokong disembelih enggak apa-apa ibu. Oke. Loh serius. Jenengan iki nyembelih pitik agak wani. Nyembelihnya pakai tangan ya bukan pakai pisau ya. Jadi ini nyembelih jin bukan nyembelih manusia. Jadi kita baca ya pokoknya dibacakan ayat ruqyah bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul. Berapa kali? 3 kali ya. Kemudian kita bacakan sholawat. Pokoknya ayat kursi niatnya menyembelih langsung disembelih. Syarat insya Allah kalau Allah mengizinkan mati bu gitu. Tapi ini jalan terakhir ketika jinnya betul-betul mokong tidak mau keluar. Nggih, kalau tidak mau keluar seperti itu. Nggih, ada pertanyaan di sini? Halo. Monggo, Bu, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami punya ponaan, Pak. Dalam punya ponaan, Bu. Ya, ponaan. Yang mana bertanya ini? Ponaan setelah satu jembatan. Setelah itu Napa di kolong jembatan. Kecelakaan di suatu jembatan. Di suatu jembatan. Oke, terus? Lihatnya kemasukan. Itu Mbak Lia nggak habis baterainya itu. Konang mikrofonnya jaluk dirukyah.
setelah kecelakaan itu kelihatannya tidak hanya badannya yang sakit, Nggih. tapi rohaninya juga seperti kemasukan, Mbak, Nggih. seperti setan. Tapi pihak ibu bapaknya itu bersikeras dibawa ke Menur. Oh, Ke Menur, rumah sakit jiwa. maksudnya jiwa. Bukan di gangguan Porong. Enggak, di Jalan Menur. Nggih, nggih. Setiap kali agak ngamuan pasti situ. Tapi kalau dari omongannya setelah berapa puluh tahun, ini sudah tahunan. Nggih. Kemudian saya itu sebenarnya ingin bersikeras untuk diruqyah, tapi kelihatannya belum bisa Nggih. menyadarkan. Nah, maksud saya yang setelah saya mendengarkan, memahami ini, Mbak, saya memikirkan apa Jenengan mungkin kok harus ken. apakah Nggih. memungkinkan ruqyah. Kalau saya sendiri ruqyah rasanya tidak mampu. Apakah dari pihak masjid Pihak apa? Oh, ada Mbak Lia itu jangan panggil. Nggih, terus bisa ke rumah meruqyah si anak ini? Saya khawatir setelah nanti pada saatnya wafat masih ada tertinggal jin. Dia bilangnya gini, ya paling kalau wafat jini pindah ke jenengan, Bu. katanya gini, Pak, aku sudah kawin. Aku sudah nopo? Kawin. Oh, sudah kawin. Padahal dia Perempuan tadi ya? ini laki-laki. Oh ya, terus? Saya sudah membicarakan tentang perkawinannya, tapi itu seperti halusinasi atau Nggih. jin yang ada di sana. Nggih, singkat cerita pertanyaannya nopo? Nah, apakah mungkin di ruqyah dari saya tidak mampu ruqyah. Apakah dari sini masjid sini bisa didatangkan ke rumah untuk ruqyah? Rupanya ibu-ibu ini kan sudah ahlinya semua. Mangga, Bu, mangga. Soalnya sudah bertahun-tahun, Pak. Jadi khawatirnya itu ngamuk atau seperti apa. Kalau di anu apa nama di ruqyat itu. Nggih, insyaallah paham Ibu, nggih. Nggih. Jadi pertama kali ya mudah-mudahan Allah taala segera menghilangkan penyakitnya nggih. Ya, itulah makanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, mengajarkan kepada kita dimanapun kita berada, baik di lautan, di hutan, di padang pasir, di rumah kosong, pindah tempat ya, itu kita mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jembatan, dan ini memang kayak tower ya, atau bangunan rumah, kan memang sudah menjadi adat dan keyakinan masyarakat kita nggih. Jadi kalau bangun tower harus nanam kepala kambing. Kalau bangun jembatan harus nanam kepala sapi misalnya. Mau bikin tower juga seperti itu. Mau bikin kapal, bikin ritual. Mau bangun rumah kan sama kan? Di wowongnya yang kayu besar itu dikai kain kafan ya kan? Dikasih ada ritual, mbok dicantoli kelopo, mbok dicantoli pari, dicantoli pisang ya. Nggih, jenengan dulu begitu nggih. Iya toh. Nah, kalau seperti itu ya otomatis rumah itu dikuasai jin. Ya, kayak orang yang kadang-kadang di pertigaan, di perempatan nabur bunga nggih. Ya, itu kan ada dua kemungkinan, ya sama-sama ndak boleh. Pertama, dia itu kan niate biar tidak ada sing belai, kan syirik sudah. Yang kedua, atau memang dia mencari memang dia mencari korban. Jadi ada jin itu yang biasanya ndak terima kecuali lewat darah manusia, makanya harus ada kecelakaan gitu loh. Ya, jadi kayak begini ini ya itu memang ya seperti itu ya. Memang ketika orang sudah keyakinannya seperti itu ya, makanya pentingnya belajar akidah di situ Bapak Ibu. Itu yang pertama nggih. Jadi ketika dimanapun ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jangan Mbah butuh pamit lewat Mbah. Nek jenengan naik mobil langsung mlebu kono. Ya langsung rupa Mbak Kunti duduk di belakang ngono ngikuti sampai embuh sampai endi ngono sampean. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu,
jenengan kan sudah belajar ruqyah, sudah ngerti. Sing paling bisa masuk nyambang itu sampeyan, kok nyuruh jamaah kene dicurigai loh. Omane sing cadaran teroris gitu. Jadi kalau orang tuanya saja bersikeras karena tidak pernah ngaji, berarti sing paling berhak meruqyah itu panjenengan. Andai kan kalau nanti paling dimintai pertanggungjawaban oleh Allah itu paling dhisik sampean. Ya karena sampean sing ngerti dulu. Kenapa kok orang lain pada tidak kenal kan? Sampean juga sudah belajar. Terus gimana caranya Ustadz? Yang jenengan bilang nang orang tua aku tak nyombangi ponakanku tak pijetani sakno kan gitu kan? Mahram boten ponakan sampean itu. Halo, mahram boten? Mahram ponakan itu kan adik saudara sampean kan? Anaknya saudara sampean kan? Ipar. Wah, berarti tidak mahram. Laki ipar. Maksudnya laki ipar itu gimana? Artinya bukan mahramnya Pak. Oh, bukan mahramnya. Ya wes kalau begitu tetap disambangi, dikasih air santri yang sudah diruqyah gitu. Karena begini ya, saya tuh pernah Bapak Ibu diminta tolong meruqyah. Nah rupanya yang mau diruqyah itu ndak mau gitu loh. Apalagi dia orang lain lewat anaknya. Jadi dia ini murid saya, dia itu dulu pegawai bank. Nah, pegawai bank karena dia bagus, mungkin hubungannya dengan nasabah itu baik. Sehingga dengan nasabah ini sampai dia yang murid saya ini yang pegawai bank itu mencarikan orang untuk meruqyah. Jadi kebetulan nasabah ini dia sudah ngaji gitu kan, pengen bapaknya diruqyah. Akhirnya murid saya itu bawa saya ke sana. Tiba di sana ada saudaranya sih nggak pernah ngaji dan jelas di situ ada akik, malah akiknya dibawa pergi. Bahkan ketika saya datang itu gak seakan-akan itu saya maling kok Bu. Nah kok ngene saya bilang. Saya mulai gitu. Jadi kita datang itu yang maksudnya pengen bantu malah dikira kita itu mau melakukan tindak kejahatan gitu loh. Nah makanya saya katakan sing paling berhak untuk melakukan itu ya panjenengan bukan orang lain. Kecuali kalau orang tuanya welcome ya sudah belajar sudah mau monggo diruqyah itu beda lagi. Itu mudah. Gitu loh Bu, jelas nggih? Nggih. Nah, kalau meninggal nanti gimana makan masih ada jinnya. Nah, kok jenengan sing ngurus? Ya barno Pak. Nggih. Bojine pindah nang sampean, mbok pindah nang ngene yang ada di sini terserah. Auzubillahi min dzalik. Jelas Bu? Iya, pertanyaan kedua, Pak. Nggih. Pertanyaan singkat Bu, jangan cerita jenengan nggih. Iya. Kita ini kalau pindah rumah itu di dalam kehidupan biasa ya Pak. Tapi kita membiasakan apakah ini sudah betul. Kalau kita pindah rumah itu selalu Bapak Ibu saya itu pesen sholat jemaah di situ. Rumah kosong itu di Sholat nopo? Sholat duha berjamaah gitu. Ya, apa yang dilakukan pertama kali di rumah baru itu dengan sholat jemaah. Apa itu sudah betul Pak? Apa sudah benar begitu ta? Gimana Ibu-ibu? Iya, jadi sik kok ngrem karepe dhewe. Iya, jadi itu sebetulnya tidak ada tuntunannya. Cuma yang dituntun, diperintahkan kepada kita itu kita memperbanyak sholat sunnah dan memperbanyak tilawatul Quran. Tapi kalau misalnya sholat ya ndak apa-apa. Karena ada seorang sahabat itu namanya Itban bin Malik. Itban bin Malik ini dia biasa ngimami kaumnya. Cuma ketika sepuh matanya buta, dia kan sudah nggak bisa ke masjid lagi ya. Apalagi jarak dari rumahnya untuk menuju masjid itu ada Wadil Aqiq. Wadil Aqiq itu lembah di kota Madinah, Bapak Ibu. Yang Nabi mengatakan barang siapa mandi di situ itu airnya penuh dengan barokah. Wadil Aqiq ya. Wadil Aqiq. Intinya dia tuh pingin bikin masjid di rumahnya. Jadi ada kamar di rumahnya mau dijadikan masjid. Terus dia ngundang Nabi SAW untuk sholat di situ. Okay. Dan itu gak sholat duha, bukan sholat wajib. Nabi SAW sholat dan para sahabat sebelum makan-makan itu juga ikut sholat. Gitu loh.
Berarti kalau mengikuti hadis ini tidak apa-apa, tapi tidak wajib. Andai kan dilakukan nggak menjadi masalah. Tapi intinya rumah itu sering-sering dibacai Quran, sering-sering digunakan untuk sholat sunnah. Nggih. Ya biar rumah itu terang benderang. Nggih, Matur nuwun. nggih sami-sami. Nggih, sami-sami. Titik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini apa? Pertanyaan lagi. Yang tadi itu salam tadi sampun Bu nggih. Oh, nggih. Ini depan ini ada bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya anggota baru hari ini dan Ustaz, saya mau menanyakan, jika seseorang itu sering di dalam mimpinya seperti hadir yang bukan orang, jadi mungkin makhluk apa Sejak kapan, Bu? itu bertahun-tahun. Sejak jenengan kecil tah? Tidak. Sejak kapan? Sejak menikah? Ya mungkin remaja atau setelah menikah, tapi lah setelah Sebentar, perjalanan. jenengan ingat enggak dia mulai muncul itu sejak jenengan dari mana? Dari camping atau dari apa begitu? Oh, atau mungkin mulai kecil ada, tapi jarang-jarang. Nggih. Tapi begitu remaja, dewasa, makin agak Jadi-jadi. sering. Ya, tapi meskipun enggak Enggak ada wujudnya. itu enggak jelas dan tidak menakutkan. Nggih. Tapi saya memahami itu bukan manusia. Dan mereka Ada warnanya mboten? enggak ada. Nggih. Datangnya itu saya memahami kalau mereka itu kalau dia itu datang ke kamar saya. Jadi bukan di tempat apa, di suasana apa, enggak. Jadi saya tahu dia masuk ke kamar saya, mendekati saya dalam wujud yang enggak jelas, tapi tidak menakutkan. Laki atau perempuan? Pasti laki-laki nggih. Iya, sepertinya itu, Nggih. sepertinya. Tapi enggak, Jenengan belum menikah, Bu? sudah Ada suami? ada. Nggih, terus Terus cara perlawanan saya di dalam mimpi itu dengan membaca surat-surat Al-Quran, dengan dzikir. Jadi saya itu beberapa kali beberapa surat itu justru saya hafalnya itu di dalam mimpi. Seperti ayat kursi dulu saya itu nggak tahu ayat. Tahunya itu setelah bangun saya tahu ini surat ini ayat kursi. Seperti doa apa itu? Taubat yang Sayyidul Taubat, yaitu saya dapatnya dari apa? Gimana bunyinya? Kok ada Sayyidul Taubat? Sayyidul Istighfar. Nggih, gimana Ya, bunyinya? Ya ada nasi-nasinya tadi itu mboten. enggak, pokoknya saya beberapa Gimana kali dulu bunyinya kok? saya grogi Ustadz kalau di sini. Ya, termasuk dikir-dikir itu saya melawannya itu dengan dikir-dikir. Nggih, ketika jenengan lawan hilang dah. Iya, Sudah nggak datang lagi sekarang. datang setiap datang saya lawan dengan dikir. Sampai anak saya waktu masih kecil tuh bilangnya gini, "Mama tidur kok sambil ngaji," gitu. Nggih. Sampai sekarang masih datang terus. Pernah saya ruqyah mandiri selama 3 kali saya meruqyahnya itu tidak datang, agak lama tidak datang, terus datang lagi. Padahal sebelum tidur saya insya Allah saya membaca Al-Muluk, saya baca Al-Baqarah 3 Napa ayat. Al-Muluk gitu, mentur muluk maksudnya. Al-Muluk niku napa, Bu? Saya tanya ke beliau lah, pokok melu-melu jawab, kok ditanya kok kementus ya. Napa Al-Muluk niku? Kok ana Yes. Al-Muluk? Ya surat Dalam ya surat surat apa? Al-Muluk ayat 20 surat 29 itu. Ya, Oh ya, gimana juz 9 bunyinya? juz 29 yang pertama itu. Bunyinya gimana? Ibu, saya ini grogi loh. kalau di sini saya baca. Nggih, Al-Muluk, bukan Al-Muluk, ya Nggih, Al-Muluk, ya itu. Terus ya saya Nggih, apa ya, itu inti intinya pertanyaannya itu. napa? Ya itu, apakah itu memang jin atau apa? Padahal kan saya sudah melakukan ritual yang insya Allah Islami dan melawannya selalu dengan ayat-ayat
ayat Al-Quran atau dikir-dikir, bukan yang lain-lain. Itu aja Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Masalah jenengan baru datang hari ini, Bu. Nggih. Jadi ya jawabannya itu ya jenengan ruqyah rumahnya. Nggih, jenengan ruqyah rumahnya. Itu kan ada di halaman 356. Nggih, tata cara praktik ruqyah tempat. Kalau memang jinnya itu ada sejak kecil, berarti jin nasab. Nah, jin nasab itu berarti harus dilakukan putus kontrak. Nggih. Nah, karena dia jin laki-laki, ya kenapa ngapunten? Ya karena kalau wanitanya itu umur 20 sampai 45 itu pasti kebanyakan, atau 50 kebanyakan itu jin laki-laki. Tapi kalau wanitanya 60-70 itu jelas. Karena jin itu kan juga seperti manusia kan. Tidak ada jin terus homoseks, itu jarang-jarang seperti itu. Oke, itu nyepo aja, Bu, nyepo aja. Nah, jenengan selama ini yang jenengan rasakan di tubuh apa? Pusing atau apa enggak? Enggak, di mimpi enggak pernah kelihatan. Cuma merasakan tapi enggak ya. Oke. Enggak menakutkan. Oke, berarti itu jin nasab, secara umum jin nasab. Yang jenengan lihat aja, apakah dulu jenengan pernah ke dukun atau pernah dikasih orang apa gitu, atau mungkin orang tua punya peninggalan gitu. Biasanya itu jin yang versi mereka itu untuk menjaga kita. Gitu loh. Ya, tetapi ya itu pasti ada efek sampingnya. Itu pasti ada efek sampingnya. Ya tadi itu ganggu, kadang menjadikan orang itu gak nikah-nikah karena dia yang menikahi gitu. Oke. Ya, jadi harus diputus, Ibu. Nah, cara memutusnya itu jenengan baca halaman 329. Ini dulu sudah kita bahas ya. Insya Allah bagi yang hadir-hadir awal pasti tahu ya, itu cara memutus hubungan dengan jin leluhur atau jin yang ada kontrak dengan kita. Oke, karena sejak kecil maka kemungkinan besar itu jin nasab. Atau dengan cara lain ya, itu jenengan panggil. Jenengan panggil, tapi ini agak susah ya, kecuali kalau sudah sering meruqyah, sudah ngerti itu nanti bisa. Tapi kalau ini awal-awal kesulitan, makanya wis ndak usah aja. Intinya rumahnya jenengan ruqyah, ya. Jenengan tiap hari bacakan Al-Baqarah di situ. Di rumahnya ada patung-patung, Bu. Topeng-topeng, lukisan bernyawa. Foto-foto lukisan bernyawa tapi dari mana itu? Dari Jepang. Enggak jelas, tapi manusia ya, itu diturunkan. Oke, jadi kalau ada lukisan bernyawa, foto-foto yang besar itu wallahu a'lam lebih bagus dibalik atau diturunkan. Oke. Iya, itu karena ya termasuk itu. Oke, jadi itu yang jenengan lakukan awal-awal, Bu. Jadi rumahnya diruqyah. Terus jenengan berusaha melakukan perputusan kontrak, ya. Seperti itu. Insyaallah demikian, wallahu taala a'lam. Sampun nggih, waktunya pulang ini. Ruqyah kan jadi wis ahlinya ahli. Enggak bisa taruh ruqyah sendiri masa sampai saya. Salam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu, nggih. Pak Ustadz, ini Pak Lik saya kan punya jimat keris. Oh, nggih. Sakti berarti nggih. Lah itu sudah maksudnya dia nggak mau ketempatan, sudah dikasihkan temannya. Terus kata temannya itu gini, lo gak gelem wongin nang kene njaluk balik nang omahe. Iku Pak Dimu lah. Terus ini solusinya gimana? Sudah kembali ke Pak Di saya lah, Pak Di saya sudah nggak mau. Nah, ini mau diapakan gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Mau dibuang, sama-sama. Anak takut. Nek dibuang yang balik lagi. Jadi caranya satu, balik jenengan taubat. Jadi melakukan ikrar perputusan.
Oke, perputusan tadi jalan berapa itu yang putus kontrak itu? Ya. Iya, itu melakukan ikrar perputusan itu, kemudian pusakanya jangan diberikan orang, ya atau dijual, ya. Jadi itu diruqyah dulu sehingga kesaktiannya hilang. Jadi bikin air ruqyah direndam di situ. Setelah itu ya, kalau berupa bundelan berarti diuraikan di dalam air itu, ya. Berupa kertas, berupa kain, berupa rambut, kuku, apa dimasukkan ke situ. Kalau berupa keris, kerisnya direndam, habis itu dibakar. Ini dibakar. Iya. Insya Allah dengan itu hilang. Ya. Ya, tapi sebelum itu pemiliknya harus membuat ikrar taubat kepada Allah Ta'ala dan memutus hubungan kontrak. Oh, begitu. Nggih, kalau nggak begitu dibuang tok ya nggak hilang. Oh, ya. Nggih, wallahu Ya. a'lam seperti itu. Terima Nggih. kasih Pak Ustadz. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Monggo silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya yang pasal dilep tadi. Nggih, monggo Bu. Saya ada anak perempuan itu selalu dilep, sekarang sudah umur 29 tahun tapi masih dilep aja. Nggih. Nah, mungkin ada bacaan-bacaan tertentu ketika beliaunya datang bulan ada tak atau gimana gitu Nggih. penyelesaiannya. Ngapunten, jenengan Matur dulu juga nuwun. dilepen tah? Dalam? Jenengan dulu juga dilepen. Ndak? Enggak, Oh iya. saya enggak. Nggih, kalau haid berapa lama? Dulu itu awalnya kayak 2 sampai 2 minggu, kadang lebih. Terus akhirnya waktu kan beliaunya tidak ada di Indonesia. Nggih. Jadi waktu pulang saya bawa ke dokter kandungan dan Nggih. ternyata enggak ada apa-apa. Maksudnya enggak ada penyakit. Lah terus dikasih obat, mennya oke, tapi dilepnya masih sampai sekarang. Oke, itu maksudnya ya asal 2 minggu jadi 1 minggu gitu tak? Nggih, normal kayak normal biasa, tapi dilepnya sampai sekarang masih. Nggih. Itu dilep setiap haid aja. Nggih. Jadi di ruqyah, jadi dia melakukan ruqyah mandiri sama minum air ruqyah. Jadi jenengan pertama hadir hari ini. Oh, mboten. Oh, nggih. Nggak, Berarti sudah kan sering. sudah tahu caranya bikin air ruqyah kan? Nggih. Nggih, jadi disuruh bikin air ruqyah diminum tiap hari sampai dibuat mandi, nggih. Oh, Sampai nggih. dibuat mandi, kemudian yang melakukan tazkiyatun nufus segala macam insya Allah hilang sendiri. Oh, Terutama nggih. jadi minum sebanyak mungkin. Mungkin air yang dicampur madu, dicampur habba sauda, diruqyah itu diminum. Sambil daerah yang dilepet itu ditusuk-tusuk, dicabut. Oh, Nggih, nggih. itu insya Allah segera hilang. Nggih. Nggih. Makasih Ustaz. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Monggo Bu, nggih. Kok nggih bela apa sih? Gini Nggih. Ustadz, Nggih, kebetulan adik saya itu kerja di rumah sakit. nggih. Terus kata teman-temannya itu adik saya itu padahal sudah di rumah, Nggih. sudah ndak dinas pulang. Nggih. Tapi temannya bilang loh, Han, Kok isih nok kene gitu. iya loh Han kok kamu gak pulang tak gitu. Tapi gak jawab. Ya, terus sering begitu Ustaz. Terus adik saya itu kan kenapa kok seperti itu gitu padahal dulu ndak seperti itu gitu loh. Nggih. Terus itu apa bagaimana penyelesaiannya gitu Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Nggih, sama-sama Ibu, matur nuwun atas pertanyaannya. Jadi gini, tapi adik jenengan itu ada indikasi-indikasi gangguan ta? Mboten, Jenengan hari ini pertama hadir, mboten. Sampun. berarti kan sudah tahu ya ciri-ciri gangguan jin. Nggih. Nah, adik jenengan itu kira-kira terkena gangguan jin apa enggak? Halo, Halo. ciri-ciri gangguan jin apa aja sih, Bu? Bojone ganteng gitu ya. Omnya Ya. gede gitu. Kan di rumah sakit Ustaz. Lah iya, Bu, Nggih. bukan masalah rumah sakitnya. Ciri-ciri adik jenengan itu ada ciri-ciri terkena gangguan jin mboten? Sepertinya begitu nggih Ustaz. Walah. Apa contohnya kok jenengan bisa memastikan dia terkena Lah, gangguan? Adik saya kan
sudah di rumah atau sudah ndak ada di lokasi kerjanya, tapi kan adik saya itu ada katanya temannya, Han kok kon cangkruk gitu loh gitu. Kamu dinas apa gitu. Belum tentu, Bu. Itu sering atau sekali 2 kali atau sekali tok terus nggak lagi. Sering itu Ustaz. Oh, sering. Ya, iya. Itu Tapi kemungkinan. akhir-akhir ini saja. Nggih. Iya. Jadi gini, Bu. Jadi gini. Makanya kenapa saya tanya, adik jenengan itu ada ciri-ciri gangguan jin apa tidak? Kalau misalnya nggak ada ciri-ciri gangguan jin, berarti yang bermasalah temannya. Jadi jin temannya itu yang nyepo jadi dia gitu loh. Oh iya. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Jin itu bisa nyepo menjelma jadi siapa saja. Oh ngaten. Kok mendong apa mendong? Wedhus laan. Napa? Bahasa mana itu? Mendo-mendo Ustaz. Apa saya orang Jawa gak ro mendo-mendo. Wedhus-wedhus laan. Iya, jadi gini Bapak Ibu jin itu bisa menjelma menjadi siapapun di alam nyata maupun di alam mimpi. Siapapun bisa. Kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pastikan jenengan kan sudah belajar tentang ciri-ciri gangguan jin ya. Kalau memang adik jenengan mempunyai salah satu atau 4 atau 10 dari ciri-ciri gangguan jin yang disebutkan, halaman berapa itu? Berarti memang dia ada gangguan jin dan perlu diruqyah. Tapi kalau tidak, berarti yang bermasalah itu temannya. Dia sing diketok-ketoi. Ya jin kan ya terserah aku mau nyepo jadi sopo kan urut aku kan gitu loh. Oh ngaten. Nggih, iya. Jadi nggak harus adik jenengan yang perlu diruqyah. Makanya pastikan dulu memang ciri-ciri gangguan jin itu ada ndak di adik jenengan. Kalau memang ada, oh berarti memang perlu diruqyah. Kalau tidak, berarti memang tempatnya itu yang perlu diruqyah. Dan memang rumah sakit itu tempatnya banyak setan, Bapak Ibu nggih. Iya, atau juga temannya yang bermasalah tadi mungkin karena dia indigo ya, sakti, ada kelebihan jin maksudnya. Ya, makanya dia yang perlu diruqyah. Insyaallah begitu, wallahu taala a'lam. Kita lanjutkan halaman 179. Ya gak pakai ruqyah kan, jangan disuruh ruqyah dhewe lo. Iya. Jadi fase setelah pengobatan. Ini sulit ya, termasuk sulit karena pasien masih rentan kemasukan jin kedua kalinya. Ya jadi rentan Bapak Ibu. Ya rentan. Jadi ibaratnya gitu ya si lemes lah. Iya. Karena itu Anda perlu memerintah pasien mengerjakan perkara-perkara berikut. 1, selalu mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Kalau laki-laki, pastikan masjidnya itu ya nggak cepet sholatnya ya, kan ada yang cepet gitu kan. Oke. Yang kedua, tidak mendengarkan musik, tidak menonton televisi. Ya kecuali kalau misalnya ada tayangan itu khusus untuk Masjidil Haram atau pengajian aja, tidak menjadi masalah. Tapi kalau televisi yang umum ya jangan. Kemudian tidak jalan-jalan di pasar. Kenapa? Karena pasar itu tempat setan menancapkan apa? Benderanya, tempat mereka bertelur dan beranak. Itu pasar. Jadi sebaik-baik tempat di bumi masjid, seburuk-buruk tempat di bumi adalah pasar. Kemudian dan iya, jenengan kalau terpaksa harus masuk pasar, itu kan jangan lama-lama terus baca doa. Ada loh Bapak Ibu doa ketika masuk pasar. Iya, hafal kan jenengan? Iya, kalau nggak hafal ya gelak banyak sih. Yang sesuai sunnah gitu. Kemudian selalu berwudu sebelum tidur dan baca ayat kursi. Ya, termasuk mengusap nyebul meniup, membaca trikul itu terus ditiup, diusapkan. Kemudian membaca Al-Baqarah dalam rumah setiap 3 hari sekali. Alangkah bagusnya kalau tiap hari, ya, tiap hari. Karena Al-Baqarah sama Ali Imran itu keutamaannya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wala yastati'uhal batolah. Jadi para tukang sihir itu nggak bisa nembus
orang yang senantiasa setiap hari baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian membaca surat Al-Mulk, bukan Al-Muluk, nggih. Tajul Muluk lah ya. Surat Al-Mulk sebelum tidur, nggih. Nggih. Ya ndak lah. Jawa yang mirip Arab Al-Mulk kan bisa kan? Iya. Adapun orang yang tidak bisa baca tulis cukup mendengarkannya dari kaset. Dan mendengarkannya itu kalau bisa dicamkan, didengarkan, ojo ditinggal ngobrol dewe. Kalau memang perlu ngobrol kecilkan. Nggih. Matikan dulu baru dinyalakan kembali. Kadang-kadang di mobil nyetel murotal, nyetel Quran, tapi ditinggal ngobrol dewe, ditinggal teleponan, itu malah tidak bagus. Nggih, kemudian baca surat Yasin pada pagi hari atau mendengarkannya, bergaul dengan orang-orang soleh dan menghindari yang buruk-buruk. Nggih, jika pasiennya wanita maka disuruh pakai hijab syar'i gitu kan. Biasanya kan pakai pakaian itu you can see atau kayak lepet gitu loh. Jilbaban tapi kayak lepet. Tahu lepet kan panjenengan nggih? Iya. Nggih. Kemudian ya wanita itu tidak boleh keluar rumah sering-sering kecuali yang sangat darurat ya, yang memang ada urgensinya. Kalau enggak ya enggak. Ketika keluar juga tidak boleh bersolek, enggak boleh memakai minyak wangi. Itu digarisbawahi, setan sangat menyukai wanita yang keluar dengan bersolek. Nah, berarti kan makna kasarannya wanita yang suka keluar bersolek setane akeh kan gitu. Nggih. 9. Mendengarkan murotal Al-Quran selama 2 jam setiap hari. Didengarkan. Jadi didengarkan pakai headset gitu. 2 jam. Apa enggak? Ya, kapan lagi? Ya memang Allah itu memberikan rahmat sampeyan. Cik sering mendengarkan Quran itu dengan dikasih jin. Gak ngono gak akan mendengarkan jin. Bapak Ibu mendengarkan jin. Mendengarkan Al-Quran. Gak kena ngono ya musik aja. Ya, gak dangdutan, gak musik Korea atau apa gitu. Ya, alhamdulillah dikasih Allah seperti itu jadi baik gitu. Tapi juga ada orang-orang itu barang wis sembuh gitu balik kayak ngono meneh gitu. Iya. Terus membaca ini 100 kali nggih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu minimal 100 kali. Kalau cuma 60, Nabi perintahnya kan 100, jadi 100 ke atas. Dan ketika jenengan baca itu resapi maknanya. La ilaha illallah artinya apa? Wahdahu artinya apa? La syarikalah artinya apa ya? Lahul mulku wa lahul hamdu ya. Itu semakin memperkuat. Jadi kalau misalnya jenengan baca tapi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Nah, itu ya kayak enggak menghormati gitu loh. Jadi kurang mengena. Nggih. 11. Mengawali segala perkara dengan bismillah. Mau masuk WC, mau pakai baju, bercermin, apapun. Ya, semuanya bismillah. Terus tidak tidur sendirian. Ya, kenapa? Ya khawatirnya pas tindehen, pas ada yang nyekek, ono sing nulungi gitu loh. Nggih. Nah, misalnya nggak ada yang nulungi, kecekek mati ya, takdirnya ya ngono kok. Ya, makanya kan sebelum tidur itu ada doa Bapak Ibu, kalau kita baca terus kita meninggal dalam kondisi fitrah. Doanya apa? Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Nah, itu kalau jenengan baca terus misalnya yang baca meninggal dunia itu meninggal dalam kondisi fitrah. Coba dia ulangi. Ngono kepengen masuk surga. Maka ada surga yang Mbak lihat ah. Nggih, jadi ini Bapak Ibu nggih. Misalkan jadi kalau misalnya kita meninggal kan banyak orang tidur terus nggak balik kan? Iya. Misalnya kayak ada orang ketemu mbek kancane wis nggak ono. Le, nang kono lo enak. Ayo melu aku wae tembangane sampean urip ya soro ngono kok. Ayo melu aku lo enak. Wis ayo melu pisan. Akhirnya gak balik kan?
Iya. Nggih, ada yang pernah seperti itu. Jenengan pernah, Bu? Tidak mau. Karena lebih milih hidup soro. Iya, itu biasanya begitu. Ya, cuma kalau sering-sering ketemu orang mati ya juga perlu dipertanyakan, ya. Itu ketemu orang mati itu mungkin sekali dua kali, tapi kalau sering itu berarti rata-rata biasanya jin nasab. Ya, apalagi ketika jenengan pas sumpek, pas apa, ada sing teko, nah itu berarti seperti itu. Kemudian meninggalkan segala bentuk maksiat, ya, termasuk makan dengan tangan kiri, angop nggak ditutup, ya. Kemudian suka ngerasani, hati-hati itu juga maksiat, ya Bapak Ibu. Oke, itu. Kenapa? Ya dicoba aja nanti jenengan tes pundi. Iya, beliau tanya berarti ini aku diajak terus mati nggih ta? Dicoba aja. Iya, kan nanti tahu jawabannya. Jika pasien sudah Anda perintahkan mengamalkan hal-hal di atas, maka 1 bulan kemudian periksalah. Ini kalau panjenengan dengan pasien. Tapi kalau jenengan ruqyah mandiri berarti didelok dhewe gitu loh. Kalau sudah memang benar, ya, dalam arti Anda kembali melakukan ruqyah. Jadi ruqyah mandiri lagi. Jika dibacakan ruqyah dan tidak ada reaksi, berarti jin sudah tidak kembali. Maka suruh istiqomah. Tazkiyatun nafasnya, tauhidnya gitu kan. Jika jin masih ada, berarti si pasien tidak sepenuhnya mengerjakan amalan tersebut. Ada sing salah. Biasanya itu 40 hari biasanya. Kalau orang itu misalnya itu wis pokoknya fokus tiap hari mendengarkan apa? Mendengarkan murotal itu 2 jam sing tadi itu, atau tiap hari membaca Al-Baqarah full. Itu selama 40 hari. Dengan ibadahnya tetap ya jangkep, sholat 5 waktu, menjaga aurat segala macam, banyak-banyak beristighfar, itu insya Allah 40 hari hilang sendiri. Cuma yang menjadi masalah itu banyak orang tidak bisa istiqomah. Itu loh, susah istiqomah itu. Nggih. Istiqomah jenenge tok. Nggih. Mana? Karena mustahil bagi seseorang yang mengerjakan amalan di atas kemudian didekati jin atau setan. Gitu. Kalau memang sudah 40 hari tapi kok nggak hilang-hilang, nah itu berarti masih ada, ya itu ada pusaka. Ya diantaranya ini masih melakukan ritual syirik, masih punya jimat, ya. Jadi akidahnya belum kuat, masih meyakini kekuatan jin, kehebatan dukun gitu. Jadi yang tauhid itu mengakui bahwa satu-satunya kekuatan itu kekuatan Allah gitu loh. Selain itu tidak ada yang kuat gitu. Masih menyimpan benda pusaka, masih percaya dengan dukun, tidak sepenuhnya tawakal kepada Allah dengan bertauhid murni kepadanya gitu. Oke. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.